Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Senang bisa hari ini hadir bersama dengan saudara-saudara semua maksud saya di tempat ini, puji Tuhan. Dan sebelum saya memperkenalkan diri dan juga kita akan masuk firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini, GBI Maranatha Surabaya, dan juga untuk seluruh staf penggembala di tempat ini, Pastor Henok, Pastor Jason, dan juga Pastor Joshua yang ganteng ada di sebelah saya di sini. Puji Tuhan, kita semua ada di satu tim yang sama, saudara, di satu tim BPA ya, BPA GBI Surabaya. Jadi bukan orang asing dengan saudara-saudara ini. Puji Tuhan. Dan saya juga sangat-sangat mengapresiasi dan bersyukur kepada Bapak Ibu Saudara semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Biar segalanya hanya untuk Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Amin saudara ya. Saudara, perkenalkan, nama saya Joy Putra Ervian. Saya juga melayani di GBI, sinode kita sama saudara ya. Saya GBI Rehoboth Surabaya, itu ada di Jalan Maijen Sungkono. Saya lahir, besar, tumbuh dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa muda, sudah di situ dari lahir, dari umur 0 sudah di sana. Saya juga sudah menikah, hari ini istri saya juga ikut dengan saya, kami baru menikah Agustus yang kemarin, puji Tuhan. Belum sampai 1 tahun, tapi luar biasa. Puji Tuhan sekali, saya punya pasangan yang seperti istri saya hari ini, puji Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya kira kisah kita kurang lebih hampir sama saudara ya. Kalau kita bicara tentang gereja, bicara tentang orang Kristen, kebanyakan dari kita, bahkan semua dari kita adalah orang Kristen sejak lahir gitu ya. Mungkin ada yang beberapa yang belum, maksud saya ada yang tidak. Tapi saya kira kurang lebih kita semua punya perjalanan yang sama dengan Tuhan Yesus. Kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus sejak lama, kita sudah percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak lama. Bahkan saudara, saya baru lihat tadi di pengumuman bahwa gereja di tempat ini sudah mau berusia 30 tahun. Wow, mungkin saudara-saudara sudah ada di GBI Maranatha sejak usia yang baru 1 tahun atau mungkin 2 tahun baru awal-awal gereja ini dibuka. Dan saya kira kita semua punya kisah yang hampir sama ketika kita bicara tentang kekristenan, bicara tentang orang Kristen dan sebagainya. Tapi saudara, boleh tidak kalau kita sepakat bahwa dalam hidup ini, jadi orang Kristen saja itu tidak cukup? Boleh tidak kalau kita sepakat bahwa di hidup ini, jadi orang Kristen yang baik saja itu tidak cukup? Tuhan Yesus bahkan, saya tidak pernah baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus bilang begini, jadilah orang Kristen yang baik, yang rajin, suka menabung misalnya seperti itu. Saya tidak pernah menemukan ayat-ayat seperti itu. Karena saya yakin Tuhan Yesus tidak hanya memberikan satu rencana, tidak memberikan satu panggilan untuk kita, supaya kita jadi orang Kristen yang baik saja. Tapi saudara jangan salah tangkap, saya harap saudara kita tidak ada miskomunikasi di tempat ini, di antara kita. Memang jadi orang Kristen itu harus baik. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi orang Kristen harus baik. Kenapa? Karena itu mencerminkan, itu mewakili, merepresentasi karakter Kristus. Karena Kristus itu baik. Tuhan kita baik. Yang percaya boleh bilang amin. Tuhan kita baik, amin ya. God is good all the time and all the time God is good. Dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar lebih lanjut lagi. Kita tidak hanya ingin jadi orang Kristen yang baik. Kita tidak hanya ingin jadi orang Kristen saja secara KTP. Tapi kita mau jadi orang-orang Kristen yang sejati. Oleh karena itu saudara, hari ini saya beri judul khotbahnya, kalau ada PowerPoint-nya mungkin boleh bisa ditampilkan. Kalau tidak ada pun saya kira tidak masalah. Oke, judulnya adalah ini saudara. Good Christians equals good attitude. Artinya adalah orang Kristen yang baik sama dengan atau menghasilkan perilaku yang baik atau sikap yang baik. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, sebelum kita lanjut lagi, berapa banyak orang Kristen di tempat ini? Oke, Bapak Ibu Saudara malu-malu kayaknya ya. Jangan malu-malu, sabar, santai aja. Sama saya santai aja saudara ya. Oke, izinkan saya bertanya lagi, pertanyaannya saya ganti. Berapa banyak saudara di tempat ini yang orang Kristen dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saudara? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Berarti kita semua di sini sama-sama orang Kristen dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, baik saudara. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar sama-sama dari satu kumpulan orang atau jemaat yang ada di Korintus.
Saudara bisa buka Alkitab saudara dalam 1 Korintus, nanti kita akan ke sana saudara. Saudara, kita hari ini belajar dari kumpulan jemaat ini. Namanya jemaat berarti ini bicara gereja ya, bicara kumpulan orang Kristen, bicara orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun saudara, kita perlu lihat lebih lanjut lagi bahwa orang-orang yang ada di Korintus, jemaat yang ada di Korintus ini orang Kristen, iya, orang percaya pada Tuhan Yesus, iya, tapi masalahnya banyak sekali. Permasalahannya banyak sekali. Kita akan lihat saudara. Namun saudara, kita akan lihat dulu terlebih dahulu tentang Korintus, kota Korintus. Di PowerPoint-nya juga sudah saya tulis, saudara bisa ikuti PowerPoint-nya. Korintus itu adalah sebuah kota. Katakan sama-sama, kota Korintus. 1, 2, 3. Kota Korintus. Dan kota ini saudara, kota perdagangan, kota yang ramai, kota yang berisi berbagai macam orang dengan berbagai macam latar belakang. Ada dari berbagai macam suku, ras, bahkan agama juga banyak di situ. Kepercayaan banyak di situ. Jadi kota ini adalah kota yang ramai. Bayangkan seperti kota Surabaya lah, begitu saudara ya. Dikelilingi dengan berbagai macam kota-kota kecil, di mana orang-orang dari kota-kota kecil tersebut masuk ke Surabaya untuk ngapain? Berbisnis, betul ya? Berdagang, jual beli, cari pekerjaan di kota besar. Kalau orang-orang sudah masuk ke kota besar seperti kota Surabaya, kota Jakarta, rasanya harga dirinya itu naik. Nah, kurang lebih itu gambaran apa yang terjadi di kota Korintus, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dengan kota besar seperti Korintus, dengan kota yang sibuk seperti Korintus, maka tidak menutup kemungkinan berbagai macam latar belakang masuk ke sana. Tidak menutup kemungkinan satu orang bisa mempengaruhi orang yang lain. Orang Kristen bisa dipengaruhi oleh agama lain bisa mempengaruhi orang Kristen. Jadi ini kota yang kemungkinannya banyak sekali. Makanya saudara, jemaat di Korintus itu masalahnya juga banyak. Karena kemungkinannya banyak juga. Saudara yang kasih Tuhan, tapi satu hal yang perlu kita ketahui tentang orang-orang yang di Korintus, jemaat yang ada di Korintus, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang secara berkat, secara karunia rohani, secara rohaninya, mereka sangat cukup loh Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat, kita awali dengan 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saudara bisa buka di Alkitab masing-masing, atau saudara bisa lihat di layar monitor, saya sudah taruh di situ saudara, dan izinkan saya pakai Alkitab terjemahan baru 2. Saudara punya versi yang lain juga tidak masalah, selama itu disebut dengan Alkitab, saya kira tidak masalah saudara ya. Alkitab berkata demikian, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jemaat di Korintus itu secara karunia sangat cukup, sangat kenyang secara rohani. Berarti ini saya bisa katakan ini secara rohani dekat dengan Tuhan, beribadah pada Tuhan, percaya betul sama Tuhan, tapi masalah secara jasmaninya juga banyak. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita juga orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti jemaat yang ada di Korintus. Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen di Korintus adalah Allah yang kita sembah juga hari ini, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tapi jangan lupa, memang kekristenan itu bicara pribadi, kepercayaan pribadi antara kita masing-masing dengan Yesus, dengan Allah kita, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi saudara jangan lupa, kekristenan itu bicara juga tentang gereja. Katakan sama-sama, gereja. 1, 2, 3. Gereja itu apa saudara? Gereja itu kumpulan orang. Dari suku ini, dari ras ini, dari latar belakang ini, dari sosial ini, ekonomi ini, dan sebagainya. Tapi semuanya orang Kristen, satu agama, satu kepercayaan, dan satu Tuhan Yesus. Saudara, dengan banyaknya komunitas seperti itu, kumpulan seperti itu, artinya masalahnya juga bisa banyak. Saya berdoa biar masalah yang ada di Korintus jangan terjadi di sini. Saya berdoa biar masalah yang ada di Korintus jangan terjadi di gereja saya juga. Jangan ada di gereja kita, saudara. Biar masalah yang ada di Korintus tetap di Korintus, kita
menikmati berkat-berkat Tuhan, kita menikmati perjalanan dengan Tuhan. Tantangan pasti ada, permasalahan pasti ada, tapi mari tetap kuat dalam Tuhan Yesus, tetap bersatu sebagai satu kesatuan gereja dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini akan belajar. Kita akan belajar dari jemaat yang ada di Korintus, kita bawa pelajaran itu ke dalam hari-hari kita, mulai hari ini dan seterusnya, saudara. Bagaimana wujud orang Kristen yang memiliki sikap yang baik. Bagaimana ciri-ciri orang Kristen yang memiliki sikap yang baik, yang pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara siap belajar? Saya harap kalau saudara mau catat, silakan. Mau didengarkan lagi di YouTube, karena saya tahu ada online-nya, silakan didengarkan juga kembali setelah ibadah. Baik saudara, hari ini saya ingin bagikan 2 poin kepada kita semua, bagaimana ciri-ciri orang Kristen yang memiliki sikap yang baik. Kalau saudara merasa adalah orang Kristen, artinya firman ini adalah untuk saudara semuanya. Poin yang pertama saudara, bagaimana wujud yang pertama? Wujud yang pertama atau ciri-ciri yang pertama, orang Kristen yang baik, yang memiliki sikap yang baik adalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Ulangi sama-sama dengan saya, memiliki kebijaksanaan. 1, 2, 3. Memiliki kebijaksanaan. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, kita buka sama-sama. Saudara bisa lihat di layar monitor juga, sudah saya taruh ayat di situ. Alkitab berkata demikian, segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Itu yang Alkitab katakan dari 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat ke-12. Saudara, dalam pasal ini, dalam bagian ini, kalau saudara lihat perikopnya, ya dalam terjemahan baru yang kedua, Alkitab menuliskan gini, LAI menuliskan begini, nasihat terhadap percabulan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus ini sedang mengangkat satu topik. Topiknya adalah dosa. Dan dosa-dosa ini dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus pada zaman dulu. Kehidupan yang lama. Kalau saudara lihat di pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11, di situ Alkitab menuliskan begini, Paulus menuliskan ada berbagai macam dosa yang dilakukan. Dari penyembahan berhala, dari percabulan, dari perzinahan, dari LGBTQ+, di situ juga sudah ada saudara. Pencuri, pemfitnah, pemabuk, penipu, semuanya ada di situ. Namun, saudara kalau kita baca lagi di ayat yang ke-11, Alkitab berkata demikian, beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu. Berarti, saudara izinkan saya bertanya supaya saya tahu kalau saudara masih merespon firman Tuhan dan masih bangun, belum tertidur. Saudara berarti kalau kita bicara tentang beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, itu bicara masa lalu atau masa depan? Karena ada kata dahulu, betul ya? Berarti saudara ini Paulus sedang menuliskan sesuatu yang telah dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan sesuatu itu dilakukan di masa lalu, tapi sudah berhenti. Di masa lalu, tapi sudah berhenti. Sudah tidak dilakukan, saudara. Bukan dilanjutkan, tapi sudah tidak dilakukan. Ya, dan itu yang dituliskan oleh Paulus pada jemaat Korintus di pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dari 9 sampai 11 maupun juga yang ke-12. Saudara, sebelum kita lanjut kembali, izinkan saya bertanya sebagai pertanyaan perenungan, evaluasi diri. Saudara, apakah saudara sudah meninggalkan kehidupan lama saudara? Mungkin kehidupan lama saudara berhubungan dengan dosa mulut atau lidah atau kata-kata. Mungkin dulu dosa kita ada yang terjebak dalam hal yang atau zat-zat adiktif, sesuatu yang buat kita kecanduan, yang selalu kita konsumsi. Karena kalau tidak konsumsi ini rasanya belum hidup. Mungkin saudara terjebak dalam dosa mata, atau pikiran, atau gaya hidup. Saudara sering menjatuhkan orang lain, membuat orang lain tidak semangat, tidak punya harapan lagi, tidak punya iman lagi dalam Yesus. Apakah saudara sudah tinggalkan kehidupan yang lama? Kita tidak ada yang sempurna, saudara ya. Termasuk orang yang ngomong di depan ini penuh dengan cacat. Tidak ada yang sempurna. Masa lalunya tidak seindah, masa lalunya juga sama-sama hancur, sama-sama bobrok. Kita semua sama-sama begitu. Kita sudah tinggalkan? Boleh dengan bangga kita katakan, saya sudah tinggalkan? Amin? Kita sudah tinggalkan ya?
Kita sudah tinggalkan dan tidak lanjutkan lagi. Kita sudah berhenti di situ karena kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia yang ubahkan kita, Dia yang sempurnakan kita. Kalau saudara sudah membuat keputusan tersebut, itu merupakan keputusan yang baik. Kalaupun belum, Bapak Ibu Saudara, sebagai kesatuan gereja, kesatuan jemaat dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama beri semangat, kita sama-sama kasih sukacita, sama-sama kita mengandalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, dan pakai kekuatan dari Tuhan supaya kita lepas dari segala macam ikatan dosa. Dan jangan lupa saudara, di atas kayu salib Yesus sudah memenangkan kita dari dosa. Kita hari ini umat pemenang. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, lalu kalau saudara ingat kembali, subpoinnya atau poinnya, maksud saya poin yang pertama adalah memiliki kebijaksanaan. Terus apa hubungannya ayat yang kita baca ini dengan kebijaksanaan? Apa hubungannya ayat yang kita baca tentang percabulan, tentang tidak semuanya berguna? Semuanya boleh diperbolehkan tapi tidak semuanya berguna, tidak ingin diperhamba oleh apapun. Apa hubungannya? Kita belajar, saudara. Kita akan belajar pelan-pelan. Saudara, kita sering mengerti bahwa kebijaksanaan itu muncul ketika usia kita bertambah. Betul ya saya kira ya. Mungkin untuk om tante, bapak ibu saudara yang lebih senior dari saya yang usianya 30 tahun ke atas, saya masih belum 30, saudara 2 tahun lagi baru 30. Saudara yang kasih Tuhan mungkin saudara lebih senior dari saya dan saudara akan bilang, ya betul. Kebijaksanaan itu akan muncul seiring bertambahnya dengan usia. Saudara semakin ditempa, semakin dilatih oleh kehidupan, semakin banyak ujian kehidupan, saudara semakin bijaksana. Karakter bijaksana, pola pikir bijaksana, kehidupan bijaksana. Saya kira itu bukan sesuatu yang salah dan itu bukan sesuatu yang menentang, melawan Alkitab. Saudara yang kasih Tuhan, memang itu hal yang biasa terjadi. Tapi izinkan saya menyampaikan perspektif yang baru yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini kita belum bahas Alkitab, saudara ya. Baru KBBI, baru Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI mengatakan definisi dari bijaksana itu ada 2. Yang pertama, saudara juga bisa cek di Google karena saya dapatkan dari Google juga. Yang pertama adalah bicara tentang usia. Semakin bertambahnya usia, semakin berpengalaman dan sebagainya. Tapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan itu artinya adalah pandai atau berhati-hati. Berarti kalau definisi yang pertama itu bicara tentang usia, yang kedua itu bicara tentang kemampuan sebenarnya. Jadi saya kira ini jadi satu pendorong buat teman-teman, buat saudara-saudara yang masih muda, karena saya lihat ada beberapa yang masih muda di tempat ini, yang mungkin kurang lebih usia kita hampir sama, yang belum terlalu banyak pengalaman dan sebagainya. Ternyata kebijaksanaan itu tidak hanya ditentukan dari usia, tapi juga ditentukan dari kita berhati-hati, kita pandai, itu juga bisa membantu kita atau membuat kita jadi orang yang bijaksana. Pada dasarnya bijaksana itu kan tahu, saudara ya, apa yang harus dilakukan, tahu apa yang harus dikatakan, dan tahu tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Itu pada dasarnya bijaksana seperti itu, pada dasarnya. Dan kalau saudara lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai yang ke-20, di sini satu ayat atau 2 ayat yang sering kali kita kutip juga, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus? Katakan sama-sama, bait Roh Kudus. 1, 2, 3. Bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini satu ayat bukan untuk para pemusik saja, saudara ya. Bukan untuk para WL, bukan untuk para pendeta saja, tapi jemaat Tuhan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan karena Alkitab tidak menuliskan karena itu muliakanlah Allah dengan chord pujianmu atau kunci dasarmu. Enggak ada. Tapi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini belajar mau jadi bijaksana. Bukan karena tuntutan usia, bukan karena tuntutan sosial, bukan karena saudara ini anak pertama, anak kedua, anak cowok pertama, dan sebagainya. Karena itu yang sering kita dapatkan secara sosial, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar untuk jadi bijaksana dengan cara kita mengerti dan mengetahui nilai saudara di dalam Tuhan Yesus.
Kita hari ini mau belajar untuk menjadi bijaksana. Bukan karena kita harus, karena tuntutan sosial dan sebagainya. Tapi kita akan belajar jadi bijaksana karena nilai yang ada dalam Yesus Kristus. Saudara tahu nilai saudara dalam Yesus? Tadi kita baca di ayat ke-20. Nilai saudara dalam Tuhan Yesus itu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Ini realita, ini kenyataan saudara ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara ini telah dibeli dan telah lunas dibayar. Apa maksudnya? Saudara, kata atau kalimat ini telah dibeli dan juga telah lunas dibayar, harganya telah lunas dibayar, ini menunjukkan satu perilaku sebenarnya. Menunjukkan satu perilaku dan perilaku tersebut adalah membeli. Ada yang pernah jual beli sesuatu? Ada yang pernah beli sesuatu? Pernah ya saudara ya? Pasti pernah ya, beli makanan, beli rumah, beli mobil, beli baju dan sebagainya. Pasti saudara pernah. Dan saudara juga pasti pernah mengeluarkan uang untuk membeli hal tersebut. Baik itu cash, baik itu koin, baik itu apalagi QR code, baik itu debit card, baik itu credit card, ataupun dengan alat tukar yang sah, yang lain. Saudara, kalau saudara membeli sesuatu, izinkan saya bertanya buat Bapak Ibu Saudara dan tolong dijawab, saudara ya, tolong dijawab. Ketika saudara beli sesuatu, misalnya saudara beli baju deh, harganya 50.000, saudara keluarkan uang 50.000 atau 100.000, yang pasti jangan 20.000. Kalau saudara mau diantemin sama penjualnya nggak apa-apa, tapi kalau saudara masih sayang sama diri sendiri, jangan keluarkan uang 20.000. Saudara keluarkan 50.000 atau 100.000, saudara beri kepada orang tersebut. Sekarang saya tanya, sekarang izinkan saya bertanya dan tolong dijawab. Ketika saudara beli, saudara dapat bajunya, dapat barangnya, dapat jasanya. Sekarang yang punya hak penuh atas barang tersebut siapa sih? Penjual atau pembeli? Pembeli. Betul ya, karena kenapa? Karena saudara sudah mengeluarkan uang, membeli hal tersebut, menukar uang saudara dengan barang. Saudara, itu jadi gambaran apa yang Yesus lakukan sebenarnya dalam hidup kita. Saudara ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Loh, tapi kan Tuhan Yesus nggak pakai cash. Betul, Yesus nggak pakai cash untuk beli saudara. Yesus nggak gesek kartu buat beli saudara. Yesus pakai darahnya yang mahal untuk menebus saudara. Membeli saudara dari dosa. Menebus saudara dari dosa. Menebus saudara dari maut. Jadi hari ini saudara, kita semua telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi. Kalau saudara sudah dibeli oleh Yesus, sekarang yang punya hak penuh atas hidup saudara siapa? Yesus atau saudara? Yesus atau gereja? Oh, aduh, beda ya, Yesus dan gereja itu beda loh ya, jangan disamakan. Yesus itu yang kita sembah dalam gereja, tapi gereja bukan segala-galanya, Yesus segala-galanya. Ya, Yesus atau pendeta? Yesus atau apa lagi? Atau barang? Yesus atau sesama? Tetap Yesus ya saudara, karena Yesus yang beli, Yesus yang menebus hidup kita dari dosa. Amin. Berarti harusnya hari ini kalau kita mengerti hal tersebut, kalau Yesus mau lakukan apapun dalam hidup kita, boleh ya. Karena kan yang pegang hak sepenuhnya kan Yesus. Berarti hari ini kalau Yesus mau ajar kita untuk jadi misalnya jadi penginjil, atau maksud saya bukan penginjil yang ada di mimbar saudara ya, tidak harus di mimbar, tapi saudara menyebarkan firman Tuhan kepada siapapun, boleh ya saudara ya. Boleh ya saudara ya, melayani Tuhan dalam berbagai apapun boleh ya. Boleh ya, karena Yesus yang punya hak sepenuhnya atas hidup kita. Lebih lanjut lagi saudara, frase atau kalimat telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar itu bicara begini, untuk mendapatkan hak akan seseorang dengan membayar harga, membeli, memperoleh sebagai properti. Artinya ketika kita percaya pada Yesus, sekali lagi, hidup kita sudah bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Jadi saya rangkum, sekarang nilai saudara dirangkum dengan dua kata, mahal dan berharga. Jadi saudara adalah orang-orang Kristen yang mahal dan berharga, karena darah Yesus yang tercurah itu mahal dan berharga buat kita semua. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi hari ini saudara tahu ya, saudara nilainya tinggi, berharga. Maka dari itu hiduplah dengan bijaksana berdasarkan firman Tuhan. Bukan karena disuruh oleh tuntutan sosial,
Bukan karena disuruh dunia, bukan karena disuruh orang, bukan. Tapi hanya karena saudara mengerti, ternyata aku sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal dan berharga. Karena aku ini berharga dalam Tuhan Yesus, maka dari itu aku harus hidup dengan bijaksana. Bijaksana dalam kata-kata, bijaksana dalam perkataan atau dalam gaya hidup, bijaksana dalam penglihatan atau cara kita melihat, bijaksana dalam kita melayani sesama dan melayani Tuhan, bijaksana dalam kuliah, mungkin saudara ada yang kuliah, bijaksana dalam sekolah, mungkin juga ada yang sekolah, bijaksana dalam rumah tangga, maupun juga dalam pekerjaan masing-masing. Jadilah bijaksana. Terus gimana belajar jadi bijaksana? Ini bagian yang terakhir dalam poin yang pertama. Bagaimana kita bisa belajar jadi bijaksana, saudara? Puji Tuhan, Alkitab menuliskan caranya. Dan ini diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita buka sama-sama dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Alkitab berkata demikian, kalau saudara buka kitab masing-masing juga silakan. Alkitab berkata demikian, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan Yesus ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi saudara bijaksana, kalau kita mau belajar jadi bijaksana, belajarlah untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sumber kebijaksanaan. Apa yang Yesus sampaikan itu sumber kehidupan. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan mampu mengingatkan kita betapa berharganya kita karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan juga bisa jadi tempat di mana kita mengevaluasi diri kita. Dan firman Tuhan juga bisa jadi tempat atau buku di mana kita dapat kehidupan. Karena firman Tuhan itu punya kuasa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, gimana caranya kita jadi bijaksana? Kita dengarkan dan lakukan firman Tuhan. Dulu belum ada Alkitab, saudara ya, makanya Tuhan Yesus bilang dengarkan dan lakukan. Tapi karena kita sudah punya Alkitab di buku ataupun di handphone, jangan lupa dengarkan, baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Maka kita akan jadi orang yang bijaksana dalam Tuhan Yesus. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Amin. Poin yang pertama, milikilah kebijaksanaan. Dan poin yang kedua, supaya ciri-ciri atau wujud orang Kristen yang punya sikap yang baik adalah berperilaku setia. Katakan sama-sama setia. 1, 2, 3. Setia, berperilaku setia. Apa itu setia? Kita kembali lagi, kalau secara bahasanya saudara ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan setia itu berpegang teguh pada satu janji, suatu janji atau pendirian atau prinsip, tetap dan teguh hati dalam persahabatan dan sebagainya. Jadi saudara, setia itu erat kaitannya dengan sikap hati kita. Tampaknya saudara, permasalahan tentang kesetiaan ini juga dirasakan oleh jemaat yang ada di Korintus. Kembali lagi ya, konteksnya adalah jemaat yang ada di Korintus. Dan kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, kita buka sama-sama lagi, kita kembali lagi ke 1 Korintus pasal yang ke-7, di situ ada satu perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu tentang perkawinan. Tentang perkawinan. Pada pasal ini, Paulus sedang mengajarkan satu topik yang namanya perkawinan. Dalam kekristenan, saudara, kita mengenal yang namanya kesetiaan. Betul ya? Kita sering mengutip ayat yang mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Misalnya seperti itu. Kita sering mengutip ayat-ayat tentang kesetiaan. Bahkan kita juga mengenal ada salah satu hukum Taurat dari 10 itu yang kita percaya, yang kita kenal dengan 10 hukum Taurat dalam Keluaran pasal yang ke-20. Yang pertama, Allah sendiri yang mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu Allah lain atau Tuhan lain, entitas lain. Saudara, dan itu bicara apa? Kesetiaan. Jadi kekristenan itu erat kaitannya dengan kesetiaan. Katakan sama-sama kesetiaan. 1, 2, 3. Kesetiaan. Saudara yang kasih Tuhan, dan tahukah saudara bahwa hubungan gereja dengan Kristus, gereja dengan Tuhan itu seperti hubungan suami dan istri. Di mana di situ ada keintiman, di mana di situ ada kesetiaan, di mana di situ ada saling mengasihi. Jadi harusnya gereja itu terus mengasihi Tuhan Yesus. Dan saya berdoa biar di tempat ini gereja GBI Maranatha di tempat ini adalah gereja yang mengasihi Tuhan Yesus selama-lamanya.
Jemaatnya mengasihi Tuhan Yesus. Karena saudara tahu Yesus mengasihi saudara juga. Amin. Dan saudara, Alkitab juga menuliskan berbagai macam ayat. Saya ambil beberapa di antaranya, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-32. Alkitab berkata demikian, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kalau saudara baca lagi Efesus pasal yang kelima di ayat-ayat yang dekat 32, di situ saudara akan temukan Paulus sedang bicara tentang kasih Kristus sebagai dasar dalam hubungan suami dan istri. Berarti saudara, sekali lagi Alkitab menegaskan hubungan kita dengan Kristus, hubungan jemaat dengan Kristus itu seperti suami dan istri yang intim, yang mesra, yang saling mengasihi, yang saling setia. Saudara akan temukan lagi dalam Alkitab di mana kita ini disebut sebagai mempelai wanita, Kristus itu mempelai pria. Apalagi itu bicara apa lagi? Bicara tentang kesetiaan. Bicara tentang kasih. Bicara tentang setia kepada pasangan, kepada Tuhan dalam hal ini ya, dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan di dalam buah roh, kalau saudara ingat-ingat kembali Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh ada 9, buahnya ada 1, tapi isinya ada 9 saudara ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, ketujuh, kesetiaan, dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Berarti begini saudara, ketika saudara percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara terima Roh Kudus, saudara percaya pada Roh Kudus diberikan buat saudara dari Tuhan Yesus, dari Bapa di sorga, saudara, kita juga punya kesetiaan. Jadi kesetiaan itu bukan hal yang asing sebenarnya buat orang Kristen. Ya, kesetiaan bukan hal yang asing dalam kehidupan orang Kristen. Kesetiaan itu ada dan pasti ada dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Yang percaya boleh katakan amin. Namun zaman sekarang yang namanya kesetiaan cukup langka ya saudara ya. Setia dengan gereja lokal itu susah, setia dengan Tuhan itu susah. Kenapa? Karena seringkali godaannya terlalu banyak. Godaannya terlalu besar. Setia dengan pasangan yang seiman susah sekali. Tapi saudara, saya berdoa, biar di tempat ini kita punya dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Karena ketika kita punya dasar yang kuat seperti Matius 7 ayat ke-24, mau digoncang bagaimanapun, kita tetap kuat. Karena dasarnya sudah betul. Tapi kalau dasarnya masih pasir, mau digoncang sekecil aja, pasti langsung goyah. Oleh karena itu, milikilah atau punyailah dasar yang kuat, dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang jadi dasar dalam hidup kita. Amin. Saudara, Tuhan Yesus telah setia kepada kita. Filipi 2 ayat yang ke-8 berkata demikian, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara, Yesus telah taat. Taat erat kaitannya dengan kesetiaan. Yesus telah setia kepada tujuannya datang ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Dan Yesus telah setia walaupun sakit, secara manusia sakit. Harus dicambuk, harus didera, harus dipukul, harus dicemooh, diludahi dan sebagainya. Secara manusia sakit, tapi Yesus tetap taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Alkitab menuliskan Kristus telah taat, Kristus telah setia kepada kita. Hari ini, mari kita belajar dari Kristus, kita mau taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti Dia setia kepada kita, kita juga mau setia kepada Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Yang mau setia pada Tuhan katakan yes. Katakan amin. Saya akan tutup dengan ini saudara. Matius pasal yang ke-24. Kita buka sama-sama. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai yang ke-51. Kita akan lihat beberapa ayat ini. Ini Yesus sedang bicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan nanti. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 sampai yang ke-51. Di sini perikopnya dituliskan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Alkitab berkata demikian. Siapakah hamba yang setia?
dan bijaksana, sesuai yang ada di monitor saya saudara ya, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Next slide. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tolong ditampilkan ayat yang ke-45, ayat 45. Alkitab berkata demikian saudara, kalau terjemahan baru 2 mengatakan siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Terjemahan baru 1 juga mengatakan hal yang sama. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Saudara, kita percaya Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua ke dunia. Amin. Secara GBI, Sinode GBI percaya. Saya kira orang Kristen, siapapun dari kita juga percaya bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya ke dunia. Menjemput kita, orang-orang yang percaya. Saudara, kalau kita percaya pada Yesus bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya ke bumi, ke dunia, maka kita butuh dua karakter ini. Setia dan bijaksana. Setia dan bijaksana. Yesus sendiri yang mengajarkan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ini terucap dari mulut Yesus, berarti ini sesuatu yang diajarkan oleh Yesus secara langsung. Tapi jangan lupa, Yesus juga mengajarkan, ada hamba yang jahat. Ada hamba yang setia dan bijaksana, ada hamba yang jahat. Hari ini saudara yang mana? Jahat atau setia? Jahat atau bijaksana? Setia dan bijaksana atau jahat? Saya harap kita semua jadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Sampai nanti Yesus datang, kita tetap setia dan bijaksana kepada Tuhan Yesus. Amin? Ada tempat yang spesial untuk orang-orang yang setia dan bijaksana. Ada tempat yang spesial untuk orang-orang Kristen yang bijaksana, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan ada tempat yang spesial untuk orang-orang yang setia kepada Yesus sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Saudara, selama kita hidup, sekali lagi, tidak cukup untuk jadi orang baik saja. Tentu orang baik itu perlu, karena kita orang Kristen yang menyembah Yesus, menyembah Tuhan yang baik. Artinya kita harus merepresentasikan, mewujudkan, menyatakan sikap yang baik. Tapi jangan lupa, jadi orang Kristen yang baik saja nggak cukup. Tidak cukup. Dan saya perlu kasih tahu, tegaskan juga, jadi orang baik itu tidak menyelamatkan saudara atau dia membuat saudara masuk dalam surga. Yang membuat saudara masuk dalam surga hanya Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Sikap yang baik memang perlu, memang harus ada dan diajarkan dalam Alkitab. Namun sikap yang baik bukan inti dari kekristenan. Sikap yang baik itu bukan inti dari kekristenan. Inti dari kekristenan hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, jangan cukup jadi orang Kristen yang baik. Jangan cukup jadi orang Kristen yang baik. Jadilah orang Kristen yang setia dan bijaksana kepada Tuhan Yesus Kristus. Good Christians equals good attitude. Orang Kristen yang baik menghasilkan sikap yang baik dan setia dan juga bijaksana. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya.